Ada 5 jenis sertifikat tanah yang wajib teman-teman ketahui sebelum membeli lahan ya, sebelum membeli lahan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulistyo, tentunya di channel Juragan Properti. Ya, pada kesempatan kali ini saya bukan mau jualan ya teman-teman, tapi kali ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman tentang pengetahuan. Ya, bukan bermaksud saya ini menggurui atau gimana ya, tapi kalau berbagi ilmu itu serasanya akan lebih indah gitu teman-teman. Ya, nah beberapa hari sebelumnya konten-konten saya ini kan semuanya rata-rata jualan ya. Tapi kali ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman. Jadi di sini ada beberapa macam, ada 5 jenis sertifikat tanah yang wajib teman-teman ketahui sebelum membeli lahan ya, sebelum membeli lahan tanah. Sebelum membeli sebidang lahan, penting untuk mengetahui jenis sertifikat tanah yang berlaku di Indonesia. Nah, hal ini dimaksudkan agar sebagai konsumen tidak tertipu saat melakukan transaksi jual beli tanah. Nah, jadi biar teman-teman ini nggak ketipu ya. Jadi harus dipahami dulu nih jenis sertifikatnya apa aja. Nah, kali ini ada 5 jenis sertifikat yang akan kita bahas di sini. Nah, dengan adanya sertifikat ini, teman-teman semua dapat mengetahui hak kepemilikan yang sah atas sebidang lahan. Lebih dari itu, sertifikat tanah juga bisa menjadi acuan terhadap legalitas lahan yang akan kalian beli, kayak gitu. Untuk teman-teman yang ingin mendirikan bangunan atau mengajukan pinjaman ke bank, sertifikat tanah ini juga sangat penting, sangat diperlukan gitu. Karena kalau sertifikat atau tanah atau rumah ini belum ada sertifikatnya atau masih AJB atau SPPT, itu sangat susah gitu teman-teman. Perlu diketahui sertifikat tanah ini terdiri dari beberapa macam sertifikat, masing-masing memiliki fungsi dan kegunaannya tersendiri. Agar tidak keliru dalam bertransaksi jual beli tanah, berikut ini akan saya paparkan jenis-jenis sertifikat tanah yang perlu teman-teman ketahui. Yaitu ini 5 jenis sertifikat tanah yang diakui di Indonesia ya, yang sah itu. Yaitu 1, sertifikat hak milik. Ya betul, SHM, sertifikat hak milik. Nah, kalian patut bangga apabila memiliki sertifikat ini ya. Kenapa? Pasalnya jenis surat tanah yang satu ini merupakan sertifikat tertinggi dan paling kuat di mata hukum. Seperti namanya, pengertian SHM ialah dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan valid atas sebidang tanah. Owner sertifikat hak milik tanah dan bangunan ini memiliki hak penuh untuk mengelola serta memanfaatkan tanah sesuai yang diinginkan. Jika sewaktu-waktu terjadi sengketa, maka pemilik SHM tanah yang paling berhak atas lahan tersebut. Selain itu, jenis sertifikat ini juga disenangi pihak bank dan bisa dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit. Yang kedua yaitu HGU atau sertifikat hak guna usaha. Jika teman-teman memiliki sertifikat jenis ini, hak guna usaha, maka dipastikan status tanah tersebut adalah milik negara. Tuh. Nah, untuk jenis sertifikat tanah ini diberikan oleh pemerintah bagi individu ataupun badan usaha untuk mengelola sebidang tanah untuk tujuan tertentu ya.
seperti pertanian, peternakan, perikanan, gitu. Luas tanah yang dapat dijadikan sebagai HGU minimal adalah 5 hektar dan maksimal itu 25 hektar. Untuk jangka waktu penggunaan HGU maksimal itu 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan sampai 25 tahun. Walaupun demikian, sertifikat hak guna usaha dari pemerintah ini dapat diperpindahtangankan. Namun, proses tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya, yaitu 2 tahun sebelum masa pemanfaatan lahan berakhir. Oke, sudah jelas di sini? Kita lanjut. Yang ketiga, sertifikat hak pakai. Ada pula sertifikat tanah hak pakai ini yang menunjukkan atas hak penggunaan atau mengambil hasil lahan milik negara. Selain milik negara, bisa juga milik pihak lain kepada pihak kedua. Lewat sebuah perjanjian ya tentunya. Meskipun mirip dengan sewa menyewa, tetapi kategori sertifikat ini nyatanya berbeda ya. Hak pakai diberikan selama jangka waktu tertentu dan tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Jadi saling sama-sama unsur saling menyetujui kayak gitu. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun kayak gitu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah sertifikat hak guna bangunan. Apalagi ini sertifikat hak guna bangunan? Yaitu kepanjangan dari SHGB adalah sertifikat hak guna bangunan. Yang meskipun terdapat kata bangunan di sini, SHGB termasuk salah satu macam sertifikat tanah. Para pemegang SHGB biasanya memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lainnya. Dan pemberian hak tersebut juga dibatasi jangka waktu tertentu. Jadi ada batas waktunya ya. Biasanya sertifikat hak guna bangunan ini akan habis selama dalam waktu 30 tahun. Jika jangka waktu pemberian hak habis, maka dapat diperpanjang lagi itu dalam jangka waktu 20 tahun. 20 tahun ke depan. Pada umumnya, lahan dengan status SHGB banyak dimanfaatkan oleh developer atau pengembang untuk membangun sebuah apartemen atau perumahan gitu. Kan biasanya kalau di perumahan itu, kalau yang kredit ya KPR itu biasanya belum dapat sertifikat ya, karena kan utang. Jadi sertifikatnya kan dijaminin ke bank karena melalui bank gitu kan. Jadi makanya kenapa tanahnya SHGB gitu. Dan biasanya untuk mempercepat pemecahan surat sertifikat. Jadi sertifikat ini kan di-split nih jadi beberapa macam. Contohlah satu perumahan dengan luas 10.000 meter. Nah, di situ dibangun rumah-rumah kan tentunya kan di-split ya. Jadi per sertifikat ini berapa luasnya. Biasanya kalau perumahan itu kalau yang subsidi ya rata-rata ya luas tanahnya ya 60 meter, 80 meter sampai 100 meteran kan sekitaran segitu. Nah, di situ tuh biasanya developer itu udah pecah-pecah sertifikat gitu. Tapi atas namanya masih atas nama pengembang atau developernya itu sendiri gitu. Jadi setelah ada konsumen membeli lahan tersebut, membeli rumah tersebut, itu barulah dibalik nama. Tapi posisinya itu suratnya udah dipecah-pecah, udah displit-split gitu. Tapi masih atas nama perusahaan atau pengembang teman-teman. Oke, lanjut. Yang kelima, sertifikat tanah berbentuk girik ya, girik.
Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa girik sendiri sebenarnya bukan tergolong sebagai jenis sertifikat tanah. Pengertiannya gini, girik ini adalah bukti surat pembayaran pajak atas lahan yang menjadi bahwa seseorang telah menguasai sebidang lahan tersebut. Jadi lahan dengan status girik ini adalah lahan adat ya, yang belum didaftarkan di bidang pertanahan nasional atau BPN. Tuh, jadi girik ini adalah tanah adat ya, tanah awal gitu. Tanah awal. Ya, biasanya sekarang adanya SPPT karena girik kalau nggak salah ini udah nggak ada lagi, adanya sekarang gantinya SPPT gitu. Dan apabila teman-teman tertarik membeli tanah girik, pastikan nama yang tertera pada dokumen girik, nama tersebut sama gitu. Terus satunya lagi, pastikan juga ke kantor kelurahan, ke desa ya, ke desa, ke kantor desa gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa legalitas ini itu benar adanya gitu. Dan tanyakan juga di sebelah-sebelah tanahnya gitu. Biasanya untuk naik lanjut ke AJB, ke sertifikat itu biasanya bikin surat tidak sengketa tanah. Itu surat tidak sengketa itu dibuat dari kelurahan biasanya kayak gitu. Dari desa ya, dari desa. Nah, di situ. Nah, seperti tanah yang saya jual yang kemarin ya. Kemarin saya jual tanah itu harganya 30.000. Nah, itu masih suratnya girik atau SPPT. Sudah. Sebenarnya sih nggak masalah walaupun pada dasarnya gini. Girik ini adalah apa ya? Surat yang paling rendah ya. Jadi untuk penguasaannya ini, jadi untuk kekuatan kita ini sebagai pemilik lahan tersebut itu agak rendah gitu. Tapi nggak masalah di situ. Karena yang penting apa, kita tahu asal ini, jadi asal usul tanah ini dari mana gitu. Untuk mengetahui asal usulnya itu kita dari kemana ini kita nyarinya. Nah, salah satunya kita ini ke desa ya, ke kantor desa biasanya. Itu di situ ada tersusun rapi. Jadi siapa-siapanya, pemilik awalnya itu siapa, ininya siapa gitu ada gitu. Makanya kita harus langsung ke kantor desa gitu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, silakan teman-teman tombol like dan share tentunya, agar di luar sana orang-orang yang belum tahu agar mendapat manfaat dari video kita ini. Dan bagi teman-teman yang belum paham, bisa komen di video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.